Halo teman-teman One People, balik lagi bareng gua Diki Dermawan di podcast satu-satu dibahas, satu-satu dikupas, serunya tanpa batas. Oke, kali ini kita sedang kedatangan tamu yang amat spesial, yang tentunya ganteng dan cantik. Silakan Mas dan Mbak perkenalkan diri dulu. Dari mana lo? Dari sini Dari lo deh. cewek dulu Cewek dulu dong, dong. cewek dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Hafsa Zara, biasa dipanggil Sasa. Dari jurusan disebut nggak nih? Boleh, Jurusan boleh. KPI Apa aja. dong pastinya, semester 5. Oke, Masnya. Nah, kalau saya dari Hamzah Farudin. Nama saya Hamzah Farudin dari Hamzah. Indramayu, sama semester 5 juga. KPI. KPI, sama-sama KPI ya. Kebetulan Iya. saya juga KPI. Sama-sama semester 5 ya. Kan satu kelas. Oh, satu kelas, lupa. Oke, gimana nih? Tadi perjalanan ke sini ada kendala nggak gitu? Alhamdulillah Ada. sih, saya dari Indramayu Mas. Dari Dari Indramayu. perjalanan saya dari Indramayu. Indramayu. Waduh. Saya kebetulan jauh naik banget. kendaraan umum ya Mas, dari rumah itu naik mobil umum gitu. Elop. Iya. Ya itu seru sih. Cuman Seru. ya semit-semitan biasa. Oh, Tapi ya seru bisa lihat orang-orang sibuk gitu kayak. di Iya. pasar yang lihat Kita orang ya manggul. ketika kita ada di Betul. posisi itu kayak kita tuh bukan orang yang spesial gitu, nggak ada yang peduli sama kita. Betul Ya. sih. Waduh. Iya, maksudnya ya Curhat dikit. lihat orang-orang sibuk tuh gitu kayak seru aja gitu. Bener Gitu. sih. Kayak aduh, kita nanti bakal di posisi ini Iya. gitu. Kita naik alat elap aja itu udah kebilang sibuk gak sih? Sibuk. Sibuk ya. Ternyata yang sibuk bukan gua doang gitu. Kayak Iya. gitu. Banyak ya Iya. orang-orang yang sibuk. Kalau Mbak Sasa sendiri gimana nih? Kebetulan saya di sini ngekos ya. Kalau aslinya mah dari Jakarta. Dari Jakarta. Cuman Oke. ya kadang emang suka pulang aja. Pulang berapa bulan sekali? Berapa ya? Tergantung kesibukan sih. Tergantung. Kalau di sini Sibuk nih, sibuk. lagi banyak tugas gitu, apalagi kita nih semester 5 kan, Heeh, lagi hektik-hektiknya tuh. iya Nah, betul. mungkin agak kurang untuk pulang tuh. Berarti di sini ngekos semua ini. Ngekos saya juga Berdua. Ngekos di sini. Oh, Di depan ngekos. kampus tuh. Saya jauh ngekosnya. Waduh, di mana tuh? Wah, beda berapa? Ya, dekat. Dekat ya. Boleh ceritain nggak pengalaman awal ngekos nih, dari mulai kayak nemu kosnya gitu, terus nego-nego bareng Boleh. sama yang punya kos, gimana nih keseruannya? Boleh diceritain nggak? Dari mana dulu? Dari cewek lagi. Dari cewek dulu dong. Boleh, yang paling jauh gak sih? Iya, paling jauh kan. Iya. Boleh. Sebelumnya kan saya di asrama ya, asrama Asrama kampus. Kampus dong. Karena kan Kampus, kita oke. ada asramanya kampus. Cuman karena Oh, ada asramanya? iya nih. Baru tahu. Oh, Di mana yang- asramanya? Duh, gimana nih Boleh kasih tahu nggak nih ke yang di One Mahat. People? Oh, di Oh, Mahat. Oh, Mahat. Gua kira kira kayak apartemen oma. Iya dong, apart-apartnya mahasiswa. gua kira ini penampungan mahasiswa. Lanjut cerita. Nah, terus karena kita cuman satu semester doang, akhirnya memutuskan untuk lanjut. Gak mungkin dong PP ke Jakarta yang jarak tempuhnya lumayan, seharian tuh, masih cuman di jalan doang. Nah, akhirnya kita mutusin buat ngekos. Awalnya mau agak jauh karena mungkin budgetnya terjangkau ya kalau dari kampus jauh tuh. Lebih murah. Cuman akhirnya pikir-pikir lagi lebih deket aja dari kampus karena di sisi lain belum ada kendaraan saat itu. Ya udah, pas setelah keterima di kampus tuh pengumuman, Iya. nggak lama langsung ke sini buat survei. Mm-mm. Nginep di komplek depan kampus tuh, PDK. PDK itu Nah. berarti awal tuh nginep dulu per di jam situ, gitu ya kosnya. per hari. Oh, per hari. Untuk Satu melihat jam. per jam ngapain tuh per jam? Per hari ya. Iya. Sama orang tua dianterin untuk melihat survei kampus-kampus anaknya sendiri gitu, sama mau ngelihat kosnya seperti apa. Akhirnya memutuskan di sekitar kampus aja. Awalnya tuh salah satu temen udah dapet nih kosan, cuman emang agak jauh. Iya. Sempet diajak, cuman dari kitanya kurang serak karena emang
kalau jauh-jauh tuh gak nyaman aja gitu ya. Jauh dari jaraknya ke kampus. Betul. Apalagi kan cewek ya, males gitu jalan. Panas apalagi Cirebon. Kan ini dibonceng pacarnya enggak sih? Iya. Bisa suruh jemput. Nah, terus Malah- habis itu pas mau nyari kosan kita udah mikir aduh gimana dapet nggak ya, soalnya udah hamin beberapa hari buat masuk kuliah. Akhirnya pas setelah subuhan tuh kita subuh sama orang tua, subuh Iya. bilang pas itu doa, ya Allah semoga kalau emang ini rezekinya saya gitu mendapat kosan yang sesuai yang diinginkan gitu loh, dan harga terjangkau, fasilitas memadai gitu. Karena di kompleknya itu termasuk mahal gitu loh, Iya. dan fasilitasnya itu pun kayak ya udah sama aja, kalaupun yang terjangkau yang murah itu kurang gitu loh. Nah akhirnya kita memutuskan doa seperti itu. Setelah sholat subuh selesai bilang ke orang tua, Umi tadi Mbak udah doa begini semoga diajabah ya gitu ya, memang kalau emang rezekinya seperti itu. Iya. Kira ya udah kita jalan ke sekitar komplek nanyain door to door. ya door to Door to door door. gitu lah, Door. kayak ya nanyain gitu loh, cari fasilitas yang memadai dan harganya seperti apa gitu. Cuman belum ada yang klub gitu loh, dari ujung ke ujung. Terus pas terakhirnya kita udah merasa capek tuh karena udah mendekati zuhur kan, Iya. setengah hari kita nyari itu ada yang kayak menarik cuman nggak terlalu gimana gitu. Akhirnya memutuskan buat tanya, Menarik tuh dalam hal apanya menarik? menarik dari bentukan di luar ya gitu. Oh, estetik gitu. Iya, Atau kayak- bersih gimana gitu. Ya seperti itu. Itu lewat internet nggak sih nyarinya? Enggak, Enggak. langsung Oh, itu langsung. door to Hunting door. ya, Ah, berarti ya, hunting. hunting. hunting gitu. Nah pas dikabarin ke ibu kosnya kayak alhamdulillah ternyata ada yang kosong. Itu juga kejar-kejaran sama ada yang nyari kosan juga, ternyata anak UGJ Video tapi banget berarti PDK. ya. Gila. Terus akhirnya kita yang dapat karena kita yang lebih awal dari datangnya tuh. Mm-mm. Kira ya udah klub di situ, emang rezekinya di situ sesuai yang didoain sebelumnya, seperti itu. Itu perjalanan mencari kos yang akhirnya itu nggak menepat di situ lama sih, Oh, berarti karena ke Mahat dulu. iya. Oh, Nah, kemahat dulu Mahat. ya Nah, berarti. cuman udah bilang ke ibu kos, Ibu saya sudah mau di sini. Udah booking gitu Ya, dari awal. kalaupun emang nanti setelah Mahat saya mau di sini lagi gitu. Akhirnya di oke nama ibu kos. Ternyata pas sudah di Mahat kan bergantian orang di kamar yang sebelumnya kan, Iya. Iya. pastinya. Nah, ternyata pas sudah selesai ke Mahat mau hubungin ibu lagi. Mm-mm. Udah ada yang Terus kata nempatin. ibunya, enggak, malah gini, Oh. ini Neng ada di kamar ini. Terus habis itu, lah ini kan kamar saya yang kemarin gitu. Ternyata emang udah rezekinya dan udah jodohnya, ya udah gitu. Oh, yang Di pas situ lagi. awal sama keluarganya Iya, itu. iya, pas sama Jadi, keluarga. Nggak ada yang nempatin itu. Udah Apa? ada yang sebelumnya Oh, udah pas nempatin, banget tapi keluar pas gitu. banget kayak emang udah jodohnya tuh gitu. Oh, di situ berarti. Iya. Oh. Yang emang udah dari awal ya udah akhirnya sampai sekarang alhamdulillah betah. Di situ berarti Tuh. kayak tetap nggak pindah-pindah di situ doang. Benar-benar. Kayak kalau misalkan cewek kan kadang ya Susah nyarinya. iya kalau- susah Oh. adaptasinya, terus kayak apa ya, kayak nggak nyaman tuh. Oh, Maksudnya benar. kayak nanti semester ini nyari lagi Iya, gitu. tapi alhamdulillahnya emang udah dari awal doanya seperti itu dan rezekinya sesuai gitu ya. Ya udah gitu. Kita nggak pernah pindah lagi setelah dari Mahat. Balik Seru, lagi seru, ke seru, situ. seru. Kalau Mas Hamzah gimana nih? Kalau saya sih Apa ngekosnya di Palimanan tuh? enggak Mas, takut. Saya enggak, kayaknya 5 menit kurang kayaknya jalan kaki kalau dari kosan ke kampus. Awalnya Mas, saya tuh kan dicariin sama kakak ya. Iya. Katanya enggak deh, awalnya tuh kayak ya udah disilahkan nyari sendiri gitu Iya. kosan. Nah, karena ya enggak kayak saya beda, saya Iya. beresiko kan, soalnya Perempuan. enggak, maksudnya kayak Keluar. datang ke sana belum ada persiapan kayak informasi di mana Iya. aja kosan gitu, kayak langsung hunting itu nggak berani. Tapi alhamdulillah karena ada kakak saya yang Diantar alumni berarti. juga Iya. gitu. Pengalaman berarti ya Mas. Nah, iya. Tapi enggak, tetap saya nyari di internet dulu Mas. Oh. Saya nyari di internet. Iya, awalnya juga sama sih. Iya, di Facebook kan Di misalkan. Facebook. Widih. Iya, nyari di Benar sih. Facebook gitu. Dan ternyata emang banyak gitu caranya.
Tapi rata-rata itu cewek mas. Cewek Iya, rata-rata. betul. Di sekitar kamu serius banyak-banyaknya itu cewek, kalau nggak cewek campur. Sedangkan kriteria saya itu nggak mau kosan Nggak campur mau gitu. campur. Iya. Iya, Masya Mau yang Allah. cowok ya, bukan masalah, emang nggak boleh. Oh, Nggak boleh dari siapanya. Ya sama kakak saya, Oh, sama sama kakak orang saya. keluarga kakak saya siapa? nggak cowok. Oh, sama tak. Kayak gitu, jadi nggak boleh gitu. Nah itu awalnya belum sama kakak saya gitu, saya nyari-nyari sendiri loh. Nyari Kenapa? sendiri. Saya itu nyarinya sama teman saya gitu, cuman beda kampus. Nah kita tuh tahun masuknya itu bareng. Iya, Bareng. iya, iya. Saya di kampus ini di UIN. Nah kalau dia itu di farmasi, pokoknya dekat Aston gitu, tapi dia mau ngekosnya bareng aja katanya. Nah ya udah, Temennya jauh berarti ya. Jauh banget. ya enggak banget sih, tapi kan dia ada kendaraan gitu, kalau Oh, saya kan iya, nggak ada. iya. Jadi ya nyari yang dekat saya aja. Nah akhirnya nyari. Nah saya tuh udah ketika nemu nih, saya langsung berangkat gitu ke Cirebon sama temen berdua. Nyari ternyata ya kosong, ternyata penuh, terus ya dan lain-lain lah, belum dapat. Kemudian saya pulang lagi gitu. Itu Iya. sampai nyoba kayak gitu tuh sampai 2 sampai 3 kali gitu sama temen, kayak bolak-balik Cirebon cuman buat nyari kosan doang gitu. Ada yang kosan tapi harganya nggak cocok gitu, terus fasilitas nggak cocok kayak gitu kan, perlu penyesuaian. Sebenarnya kalau saya sih nggak masalah, kayak saya tuh yang penting bisa tidur. Yang penting bisa tidur. Iya, Ya. Coba makan, biasanya cuman gitu. teman saya agak rewel gitu, Iya. gaya mau kayak gini. Sama udahlah gimana aja gitu. Nah akhirnya itu saya sama teman saya kayak udah nyerah gitu. Nah terus sama pas tes UM tuh, UMPTKIN Ya gitu. awal ya, yang awal banget itu. Nah saya tuh belum dapat kosan kan. Nah diantar sama kakak saya UM gitu. Nah ternyata sekalian nyari kosan, ternyata enggak, selang waktu dari saya sama teman saya yang nyari kosan ini ke UM itu lama banget. Jadi pas nyari kosan sama teman itu, nah udah nggak nyari lagi nih, lama nih, lama nggak nyari lagi. Nah terus pas berangkat UM baru nyari lagi sama kakak. Nah ternyata di situ tuh udah penuh semua. Udah nyesel lah, kayak kenapa nggak nyari dari tadi gitu, kayak udah penuh apa. Nah udah kan di internet juga udah nggak ada yang ini lagi, udah penuh, rata-rata jauh gitu. Oh gimana, udah panik kan. Rebutan ya pada itu. Nah, ini ya tadi Orang-orangnya. door to door kan, nyoba lagi Iya. door to door ya, gini udah pasrah kan. Ternyata pas lewat di Persil tuh ada nih kosan saya yang saya temuin itu Iya. bukan kosan, tahu kan, pernah main kan, Iya. dari depan tuh kayak rumah kan. Nah tiba-tiba tuh ya pas kakak saya lihat tuh, kayak dia kan lagi di samping lagi lihat Google Maps tuh. Kan pertama beli es, nah terus majuan dikit tuh mau lihat Google Maps, kan biasanya ada ya di Maps tuh kayak nama-nama kosan apa gitu, kayak nyari. Nah ternyata itu tuh juga kosannya nggak ada di Maps, cuman kayak wah ini udah semua aja. Udahlah pulang aja. Pas udah mau pulang, nah lihat samping tuh kata kasih tuh ada tulisan Pondok Soleh. Nah ini iya, tak kira tuh ini pondok atau kosan, misalnya pondok itu kosan atau bukan, kayak iya bukan, kata kita kan ini mah rumah. Kata kasih enggak kali aja ini kosan aja lah, lihat aja depannya. Iya sih kata kasih, kayak bingung tuh. Nah itu ada bapak-bapak kan, orang tuanya, ternyata itu Pak Soleh. Oh, nah yang namanya Pak Soleh. Namanya Pak Soleh yang punya main Pondok Soleh. Pak Soleh tolong masukin kosan Anda di map. Google Maps. Iya, Kasih keterangan. soalnya saya juga kalau pesen apa ya, Grab food dan lain-lain itu Susah ya. mesennya itu di titiknya itu di kosan sebelah saya gitu. Enggak ada di radar. Soalnya ya itu mas, yang punya kosan tuh Banget. apa ya, udah tua gitu, kudet mah, Mungkin ya nggak paham. nggak main HP malah. Iya. Kayak primitif mana. Tapi ya di samping itu ya orangnya peduli banget sih. Iya. Nah pas ke situ kayak lagi ngapain mas, kita tanya namanya. Pak ini kosan bukan gitu, kata Pak Soleh. Oh iya ini kosan deh, mau lihat aja. Ya mau lihat. Sebenarnya aja ini penuh aja, cuman ada satu yang kosong aja sebenarnya aja. Ini baru-baru dipakai lagi katanya. Oh ya udah boleh lihat. Nah lihat kayak ngacak-ngacak itu. Wah ini kayaknya lumayan deh. Kayak apa ya? Ya kan tahu sendiri kan, kalau yang penting bisa tidur kan. Nah itu kan teman saya sebenarnya nggak suka di situ. Tahu sendiri kan, tadi saya bilang kan bahwasanya teman saya itu ribet gitu nyari kosan. Terus saya desak gitu, kayak udah ini nggak ada lagi kan, gitu. Udah ini aja. Ya tapi alhamdulillah worth it mas, itu ya murah banget tuh. Kosannya berapa? Kita dapat 600. 600, saya cuma 450. Murah banget. Murah banget Ya. kan? Tapi apa aja fasilitasnya? Iya.
wifi udah include, lancar kenceng kan. Iya. Terus Kamar mandi dalam kamar Kak. mandi luar. Ya, kita Iya, dalam. tapi listrik udah termasuk, Sama. air udah termasuk gitu. Sama. Gak masalah ya, WC mah mau dalam mau Mau luar. dalam. Tapi ada Cuek. penjaganya Kak. Cuek. Apa ya? Ada penjaganya. Nggak pernah kemalingan di sini soalnya tanpa ada penjaganya pun di depannya itu bukan kayak kosan gitu. Orang-orang tuh nggak tahu, maling aja nggak tahu itu kalau itu. Hilang dari radar. Iya, hilang dari Black radar gitu. market. Nyamar gitu sengaja itu. Iya, betul. Isinya mafia semua. Nah, kayak gitu. Karena sangat apa namanya hidden gem, Iya. nggak terpantau dari radar. Iya. Orang mapnya Bawaannya males tuh itu. mau masukin juga. Iya, males. Ya gitu Oke, Mas Edi. seru. Terus Seru. gimana nih awal ngekos perasaannya? Apakah kayak aduh rindu rumah banget gitu atau kayak gimana? Pasti. Sok, Rindu. Mas, sabar lo. Dari- soalnya dari- menarik nih dari ceritanya. Kak Hamzah dulu Oh, deh, boleh. ceritain. Soalnya saya kayak agak panjang nih. Ya, Soalnya oke. ada cerita agak horor. Wow, menarik. Seru Nih. banget. For your information ya sobat, apa sih One sobat people, One People one ya, people. One People. Kalau saya tuh orang yang nggak percaya sama gituan sama sekali, saya membantah keras gitu kalau ada yang namanya dukun, Keren, keren. santet, terus ya logika mistika lain gitu. Idis logika mistika. Iya, imannya kayak sangat musik tinggi. tuh. Iya gitu. Nah, saya tuh nggak percaya gitu. Karena ya itu tuh bisa menghambat kehidupan gue, kayak malam-malam mau kencing apa takut apa. Mm-mm. Nah, itu kan sangat menghambat. Saya tuh orang yang nggak percaya banget. Pemberani lah. Anjay. Bukan pemberani sih, nggak apa ya, emang nggak percaya aja Cuek gitu. aja ya Gimana- sama Cuek hal gimana kita mau takut sama sesuatu yang nggak kita percaya gitu. Iya. Nah, gitu. Iya, iya, betul. Nah, kayak awal ngekos itu saya sendirian. Kenapa? Karena teman saya kan swasta ya. Itu tuh masuk kampusnya itu beda Mas, waktunya tuh. Iya. Dia itu di kayak beda berapa bulan gitu. Dia baru ospek, nah saya duluan. Nah, akhirnya saya berangkat duluan gitu. Kayak ntar dia nyusul. Saya ngekos pertama duluan. Ya nggak ada yang aneh gitu, ngekos ya biasa aja, tidur apa kayak hari pertama saya kan orangnya pas itu masih pemalu banget. Iya. Kayak saya tuh kayak suka ngintip jendela tuh, kayak ada siapa aja ya di luar gitu. kayak suka gitu. Kayak aduh, kayak pengen ngajak kenalan malu Iya. gitu. Nah, ya akhirnya awal saya kenal itu bapak kosan, kayak alhamdulillah ya itu balik lagi bapak kosan walaupun kayak gitu juga dia care banget gitu sama penghuninya, kayak ya Mas ini keluar aja, jangan di kamar aja main gitu. Nah, akhirnya dikenalin sama teman saya yang maba juga itu. Pas itu kan nggak kenal ya, di ya depan kamar saya lah. Dikenalin sama bapak Dikenalin kosnya. ya. Oh, disuruh kenalan gitu. Iya, kebetulan lagi ngerokok bareng. udah kayak temen itu, kayak wah seru nih asiknya. Sini aja duduk. Saya diajak ngopi apa, kenalan sama. Nah, itu baru teman pertama saya kan, teman kosan gitu. Ngopi, ngerokok gini. Nah, akhirnya dari teman saya itu kenal ini. Akhirnya ya lumayan kenal sama anak-anak kosan. Nah, 2-3 hari kemudian itu kayak kita tiap malam nongkrong di depan kosan, kayak ngobrol-ngobrol apa, kadang di kamar gua, kadang di kamar siapa gitu. Nah, pas itu kan ada saya juga kenal sama yang apa ya, yang udah 3 tahun di situ, kayaknya udah semester berapa ya pas itu, semester 5 apa semester 7 gitu. Iya. Ada penghuni semester ya udah lama lah di situ ibaratnya. Nah, dia tuh bilang, tadi kan saya sempat cerita ya bahwasanya pas saya datang itu bapak kosnya bilang ini sebenarnya penuh aja, cuman ada satu yang kosong baru dipakai lagi. Nah, ternyata diceritain sama cutting gue ya, dia bilang katanya ini bekasnya orang meninggal. Oh, yang ditempatin sama Iya, yang kosan kosan saya pertama tuh, pokoknya dekat pintu tuh di Oh, situ. yang Iya. di sebelah kanan Tapi atau kiri sih? berarti sekarang udah pindah tak? Sebelah Apa sini. gimana? Pindah Pindah kamar kamar doang. ya. Pindah kamar juga bukan karena tahu, ntar dia diceritain. Nah, Oke. Pas itu kan ya. sempet kayaknya. pas itu kan saya ya kayak nggak tahu ya, orangnya tuh yang bilang kayak gitu cuttingnya kayak nggak punya perasaan gitu. Untungnya saya bukan orang takutan kan ya. Iya. Kalau orang takutan itu kayak tak jamin udah pindah kos. Iya, gitu, pindah biasa. ya, dikasih tahu. Minimal malam tidurnya itu nggak tenang. Ya kan dikasih tahu bahwasanya kalau di tempat itu, di kos itu ada Iya. orang yang Iya. meninggal Meninggal. gitu. Jadi Mas, Nggak itu tuh parno. 1 bulan nggak dipakai kosan itu. Jadi cerita gini, ada mahasiswa UIN juga, saya lupa kalau nggak salah KPU juga, tapi kayaknya bukan ya. Nggak tahu, pokoknya ada mahasiswa UIN juga, tuh lagi bimbingan skripsi. Nah, dia tuh kecelakaan, meninggalnya bukan di kosan, cuman ya kecelakaan di luar gitu, terus meninggal. Nah, akhirnya kosannya nggak dipakai gitu. Nah, selama ya 7 hari kayak ditahlilin gitu. Jadi orang datang tahlilan
ke kosannya doang. Oh, Lucu kan, di di kosan kamarnya, iya itu di kamarnya doang ditalilin. ditalin berapa hari karena bapak kosnya lumayan percaya kayak gitulah, kayak Hmm. mistis gitu. Nah udah kan, terus ya sampai sebulan 2 bulan itu kata untuk menghormati yang udah meninggal, kata bapak kosnya itu nggak dipakai sama sebelum ya gitu. Nah akhirnya ya saya setelah orang itu pertama kali semenjak nggak dipakai itu saya yang pertama kali pakai gitu, ibaratnya kayak wah ini kalau gue percaya gini kayaknya gue udah cabut ya kayak gitu kan. Udah kabur gitu. Nah yang lebih gong nih, lebih parahnya ya, tahu gak, saya kan dikasih tahu namanya ini aja maksudnya karena dia juga kenal temennya itu tuh, tahu sampul skripsinya Iya. ditempel di atas. Di mana di Di Iya, serius. di Nih, atas iya. ini Ini kan kasur nih, tidur Ah. lihat apa sih, plafon kan. Ya, apa-apa. Plafonnya ya namanya juga kosan murah ya, ada bolong-bolong gitu kan. Oh. Nah, bolongannya itu ditutup pakai kertas skripsinya. Dan itu tuh yang ngelakuin bukan bapak kosan tapi orang itunya. Jadi tuh kayak kita pas tiduran ya. Kan awalnya nggak nyadar gitu, kayak kita lihat kertas ya udahlah normal aja kayak ada itu. Tapi kita tuh kayak nggak sengaja baca namanya Irfan siapa gitu. Iya. Irfan. Ini mah yang diceritain itu kan kata-kata kita namanya aja Irfan gitu. Aduh, gitu kayak langsung kayak Kepikiran. Tapi beneran orang. enggak? beneran serius, Beneran? ini enggak ngarang ya. Serius. Orangnya udah nggak ada. Orangnya enggak ada. Oh. Itu berapa plafon yang bolong-bolong? Satu doang sih. Satu doang. Oke, yang banyak ditempelin sama. Enggak terlalu jelas soalnya agak usang gitu. Mm-mm. Ya namanya juga baik lagi kosan low budget gitu. Iya. Nah gitu. Nah itu kayak langsung ini ujian pertama saya kosan kayak gini ya gitu. Jadi ya itu saya anggap bukan apa tapi sebagai tantangan aja gitu. Mm-mm. Gue bakal buktiin kalau gue tuh nggak percaya kamu gitu. Kayak diuji lah rasa Iya, tidak betul. percaya. Gimana tuh? Iya. Digoncang-goncang. Karena bilangnya kayak gitu, makanya Tapi alhamdulillah selama saya kos itu ya kamar itu. Nah alasan saya pindah itu bukan karena saya takut, jujur Apa bocor? gini. Kosan saya itu punya ventilasi yang agak gede gitu. Iya. Jadi kucing tuh bisa keluar masuk dari situ. Saya kan melihara kucing juga ya, bukan melihara sih, kayak ya ada kucing kosan saya suka main ke kamar apa. Saya kan suka kucing ya. Itu dia tuh suka masuk keluar masuk kamar, suka berantakin gitu kayak. Nah itu terus nih kosan itu gampang berdebu tuh, nggak tahu kenapa. Apa Tapi gara-gara saya nggak mikir ke situ, tapi anehnya nih kosan itu gampang berdebu serius dibandingkan kamar-kamar lain. Jadi nih gini mas, saya kan di kosan itu kan lumayan banyak buku ya, adalah segini. Nah itu tuh kayak gampang berdebu tuh. Ya emang sih saya nggak bersihin tiap hari sih, kayak ini ngibas-ngibasin. Cuman kayak ini kok berdebu lagi. Dan anehnya tuh berdebu itu bukan di atasnya doang, tapi di tengah-tengahnya tuh ditumpukan. Oh, ditumpukannya. Iya, Kan biasa kalau buku kan iya. pasti di atasnya Atasnya aja doang atau di atau samping-sampingnya. pinggir-pinggirnya. Nah saya nggak mikir kayak wah ini kayak ulahnya setan atau apa, enggak gitu. Tapi saya lebih ke kayak udah capek bersih. Udahlah pindahnya, akhirnya saya pindah kamar doang. Berapa kamar sih, jarak berapa kamar, udah karena itu doang. Dan alasan kedua, kamar saya itu terlalu ujung gitu, jadi kalau saya keluar kamar nih mau ke WC apa dari luar tuh langsung kelihatan. Saya kan nggak usah diceritain lah, pokoknya keluar kamar ini langsung kelihatan gitu dari luar tuh Berarti kayak di malu gitu. di pinggir Iya, dekat di depan pintu masuk. Iya, jadi tuh Hmm. kalau gue bangun tidur apa tuh kayak malu tuh keluar diliatin cewek apa pada lewat kan, Iya. malu Itu gitu. luar ya. Iya. Dari luarnya. Jadi akhirnya itulah alasan saya pindah kamar, bukan karena takut. Ya, jadi jangan percaya sama kayak gitu, nggak ada serius. Iya, sampai saya tuh kayak serius mas nih. Gini, di kosan saya, bapak kosan saya tuh lumayan pelit sebenarnya. Wih. Serius, bukan pelit kayak apa ya, kayak ini kan airnya include ya, jadi kayak pakai airnya jangan banyak kayak gitu, suka gitu. Nah jadi kalau nyuci baju tuh kayak gimana gitu ya, kayak diperhatiin terus kayak takutnya dimarahin kayak kamu jadi nyucinya airnya banyak kan, takutnya kayak gitu kan. Nah jadi saya tuh kalau nyuci nih mas, nyuci baju itu jam apa pagi tuh, kayak jam 2 jam 3 pagi gitu. Nah selama saya ngekos itu saya nggak ngerasain apa-apa gitu. Iya. Ya aman-aman Tapi aja. rame di sana. Rame dalam arti apa? Kayak kalau malam Orangnya. gitu setiap waktu rame. Oh, enggak sih, orangnya rata-rata di situ orangnya introvert. Oh, introvert, Oh, kayak bisa introvert ya? berdiam diri di kamar gitu ya. Ya butuh privasi gitu lah pada. Nah ya udah nggak ngerasain apa-apa gitu ya, jadi ya nggak ada kayak gitu. Nah, Terbukti. nggak ada yang gangguin apa ya, soalnya saya ngerasain sendiri gitu, nyuci jam segitu apa
nggak ada apa-apa. Aman-aman aja berarti ya, walaupun ada Iya, jadi tuh ya berita kayak eh, gitu. berita-berita iya ya. sebenarnya ini hal sepele tapi Mm-mm. apa ya penting banget gitu. Coba bayangin kalau misalkan saya jadi penakut dari awal gitu ya, saya terpaksa keluar akhirnya nyari kosan yang lebih mahal gitu. Kan itu kayak mengganggu banget gak sih? Iya, benar. Iya. Jadi ya keberanian kita gitu, bukan percaya apa enggak mah terserah kalian gitu. Tapi Misalnya, bener kalau seingat saya ada yang sempat meninggal juga sih yang Irfan itu loh. Pas zamannya maba nggak tahu tuh saya. denger Ya pokoknya ya itu ketakutan gitu, Iya. ketakutan dalam hal itu tuh simpel sebenarnya tapi kayak ngeganggu banget serius. Kalau kayak gitu tuh tergantung mindset nggak sih? Iya, Iya, apalagi juga. sok Kita. yang cewek kayak gimana sok? Ya kalau cewek gimana Kalau- nih? kalau misalnya yang horor nih pasti ada. Iya. Enggak Cuman- dari Dari lu nya awal. sendiri kayak penakut apa enggak gitu kayak Oh, gimana? Apakah sikapnya kayak gua gitu? setengah-setengah sih, cuman kalau kadang suka ada gangguan tapi kita nggak ngerespon, bodo amat. Gangguannya dalam hal apa? Jadi kayak kita tidur cuman ada mungkin suara atau penyampaian tidak begitu jelas, cuman kita nggak menggubris hal itu, jadi ya udah masing-masing aja gitu loh. Paham Kayak nggak? kayak dialihkan gitu. Oh, Iya, ini mah dialihkan mungkin aja. suara Dan apa kalaupun gitu. emang kita ngerasa kayak mungkin tahu ketindihan nggak? Tahu. Iya, Rep-repan, ketindihan. Nah itu rep-repan. rep-repan. Nah itu tuh kita bukannya malah panik atau enggak, malah kita lawan dengan doa-doa di dalam mimpinya itu, di tidurnya itu tuh kan kita Iya, iya. sadar kan, setengah sadar kalau di Iya. rep-repan tuh. Nah kita hajar aja sama doa-doa yang kita yakini gitu. Iya, betul sih, bagus. Tuh. Ini kayak Percaya nggak mencerminkan percaya, cuman nggak anak boleh Win banget. terpaku sama hal itu. Iya, gitu. betul betul. Bagus sih. Benar. Kayak mengalihkan Iya, kalau betul. misalkan ketindihan Tapi kita cuman lawan. awal-awalnya emang ya takut, karena emang dari kecil tuh bisa dibilang penakut. Cuman gara-gara udah apa ya, beralih ke anak kosan, berani nggak berani harus berani. Iya, ada. Kalau saya mah Begitu. nggak ada gangguan sih. Tapi setan yang gue gangguin. Dari Mbak Sasa gimana? Dari Mbak Sasa sendiri kayak gimana nih pas awal kos, belum diceritain perasaannya kayak gimana gitu. Pas awal ngekos nih, kan awalnya cuman seminggu ngekos di sana. Sebel sih. Kalau Gara-gara udah bayar full Heeh. sebulan, tapi gegara mahat nih ya, mahat. Infonya telat, infonya tidak apa ya, tidak dari awal gitu, pas sebelum kita mos culture gitu. shock banget jadi UIN. Ternyata informasi itu dadakan banget. Iya bener, betul, dadakan banget, paling sebel itu. Nah dari maba tuh kita udah kayak ya Allah kok UIN gini ya gitu ya, padahal negeri gitu. UIN Infonya gini infonya dadakan banget gitu. Bukannya sampein Hamin buat Pak sebulan Rektor ya. nih. Mohon maaf ya, kenapa tidak dari Hamin sebulan gitu ditentukan. Kita yang anak kosan nih kelimpungan dengan biayanya dan dananya pasti harus double gitu ya. Ini nih dimasukin ke apa teaser nanti ya. Ya, Editor, ke teaser editor. Pesan. Terus akhirnya Sana udah Pak Rektor. di kosan cuma seminggu. Iya. Kita awalnya udah seneng gitu, kayak aduh kayak bisa mandiri, bangun tidur siang mungkin ya, karena kan di Bebas, rumah. bebas. Mikirnya dulu zaman sekolah kayak bangun pagi sekolah gitu ya kan, kalau kuliah bisa siang gitu ya, masih kayak leha-leha lah. Nah seminggu di kosan tuh kayak ya Allah nggak ada apa-apanya gitu. Akhirnya pindah ke Mahat nih, tuh rasanya kayak seneng gak seneng karena kan bercampur gitu dengan teman-teman, dan apalagi di Mahat itu pasti kegiatannya lebih banyak gitu, lebih apa ya, lebih padat gitu ya, entah paginya ngaji sorenya Masya ngaji Allah. lagi gitu. Waduh, keren banget mencerminkan anak UIN sekali. Win, Aduh. win. Pak Rektor. Tadi coba anak-anak semester 5 ini. Nah terus akhirnya setelah kita dari Mahat, karena mungkin shock sama kegiatannya juga ya, memutuskan untuk ngekos lagi di tempat yang sebelumnya, yang tadi sempat diceritakan. Terus akhirnya sudah ngekos di sana, ya udah gitu happy lagi karena apa yang kita mau Tercapai ya. tercapai gitu. Tercapai. Apalagi kan bisa dengan kegiatan apa yang kita lakukan maunya gitu loh, nggak yang harus diatur begini begitu gitu. Apalagi kan juga kalau ada kegiatan di luar tuh pulang malam kan susah ya gitu. Jadi kalau di kosan lebih fleksibel lah gitu loh untuk kegiatan dan pulangnya. Berarti dari apa namanya, dari bahasa sendiri perasaan awal tuh kayak ngerasain
bebas gitu ya, Iya, enak. happy aja Anjay, gitu. enak Soalnya cewek. kayak freedom. butuh Freedom. ruang private kan, kadang kalau di rumah diobrak-abrik gitu Iya, ya. betul Kalau sih. di Mahat juga mungkin ya kegiatannya seperti itu ya. Ada temannya, kalau di di kos kan kayak lebih cenderung Introvert sendiri ya kan kita mah ya. ya. Iya. Kalau dari Mas Hamzah kan Menantang kalau pengalamannya. Menantang menarik banget ya. sekali. Genrenya action. Iya, action, horor juga, Iya, horor. komedi. Terus penasaran, saya penasaran sama ini apa namanya, uang kos nih. Waduh. Iya, dari orang tua. Apakah cukup? Apakah kurang gitu untuk apa namanya, kehidupan Kalau cukup di kos? manusia tuh nggak pernah cukup, Mas. Iya, Iya betul betul. sih. Apapun itu Iya. nominalnya, Nah. berapapun. Karena semakin kita diberikan kecukupan itu apa ya, semakin standar kita itu ikut naik gitu. Kayak misal biasanya kita 200 tiba-tiba dikasih 300, ya udah kita standar kita jadi 300 gitu. Dan seterusnya gitu. Jadi ya kalau dibilang cukup, dicukup-cukupin. Dicukup-cukupin ya. Betul, betul. Apalagi perempuan nih. Kan cewek biasanya belum skincare, belum Iya. baju, belum yang lain kan kayak lebih. Kalau cowok mah kayak ya Ya udah, udah. makan pun mie juga. Paling yang ngerokok Iya. doang. Iya, rokok ya. Kalau cowok mah makan air sama garam juga udah cukup. Iya. Oke, nih selanjutnya mau ini ngasih suatu pesan gitu ke Oke. untuk anak kos yang lain, barangkali ada Mas pesan-pesan Dalo. buat mereka. Buat anak kos, jaga kesehatan. Soalnya cewek nih ya rata-rata itu kalau belum makan kayak apa ya, kalau misalnya kita belum geter itu belum makan gitu loh. Jadi kayak tunggu geter dulu baru keluar mencari makan. Kalau cewek soalnya lebih ke mager, lebih tepatnya. Bener apa enggak ya, emang seperti itu gitu. Kadang-kadang kayak udah makan belum, nanya ke temen, belum, mau nyari makan kapan, sekarang nih posisinya udah siang, Iya. kita harusnya sarapan kan, enggak males, panas, sore aja ya, udah sore, ayo udah siap belum, bentar lagi siap-siap, yaudah malam. Mager, karena magernya itu ya. Betul. Yang penting jaga kesehatan aja buat cewek-cewek tuh pasti harus. Oke. Kalau Mas Kalau dari Hamzah saya- sendiri gimana nih? Nah, kalau dari saya yang pertama jangan gengsi, itu pertama sih. Kenapa? Karena ya banyak masjid-masjid yang nyediain nasi kotak apa. Jadi Betul, jangan hunting gengsi gitu kan, harus makan apa Sorghum. enggak, jangan ngisi makan apa. Cuman kedua jangan jadi orang nggak enakan, serius itu. Maksud apa hubungannya sama kos gitu, karena kalau kadang tujuan, tergantung sih sebenarnya orang-orang kayak gimana, tapi kalau saya pribadi salah satu tujuan ngekos kan butuh privacy gitu. Kalau misalkan ada orang mau main apa terus kalian udah capek dan mau istirahat, bilang aja guys. Nah, jangan apa ya, jadi orang nggak enakan. Jangan Itu pun tegar berlaku. gitu ya. Iya, itu pun berlaku sama hal lain. Jangan jadi orang gak enakan, jangan gengsi, udah. Dan tetaplah hidup. Tetaplah bernapas. Oke. Iya. Jadi untuk kesimpulannya udah disampaikan dari bintang tamu yang amat spesial ini. Oke, karena waktu udah terlampaui cukup lama ya. Mungkin dicukupkan saja. Terima kasih untuk para penonton dimanapun Anda berada, Sobat One People. Barangkali dari kalian ada masukan perihal Konten selanjutnya. ya konten selanjutnya bagaimana, seru-seru nih. boleh iya, komen aja di IG podcast 11 sama YouTube. Oke, kita dicukupkan saja. Jangan lupa di subscribe. Like, comment, Oke, share. Oke, jangan lupa untuk subscribe YouTube podcast 11 dan IG-nya juga sama podcast 11. Share juga ke teman-teman kalian yang masih maba mau nyari kosan. Ini tipsnya ada di podcast ini. Boleh. Jangan lupa tonton dan terima kasih buat para One People dimanapun Anda berada. Jangan lupa pantengin video kita selanjutnya. Bye bye. Bye.